Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Salsabila dengan NIM G1S1211053 dari Prodi Farmasi kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata nama, sifat fisika, sintesis, dan reaksi kimia dari senyawa karbonil, aldehid, dan keton. Yang pertama, senyawa karbonil. Dalam kimia organik, gugus karbonil adalah gugus fungsi yang terdiri dari suatu atom karbon yang berikatan rangkap dengan suatu atom oksigen C rangkap 2 dengan O. Istilah karbonil juga mampu merujuk pada karbon monoksida sebagai suatu ligan pada senyawa anorganik atau kompleks organologam, misalnya nikel karbonil. Dalam situasi ini, karbon berikatan rangkap dengan 3 atom oksigen C rangkap 3 dengan O. Contoh senyawa karbonil yaitu ada senyawa aldehida, keton, asam karboksilat, dan ester. Jenis-jenis senyawa karbonil. Senyawa karbonil suatu gugus karbonil dikarakterisasikan oleh jenis-jenis senyawa berikut ini. Yang pertama, urea. Urea adalah senyawa organik tunggal yang tersusun dari unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen dengan rumus CON2H4 atau NH2 2 kali CO. Yang kedua ada karbamat. Karbamat merupakan salah satu jenis pestisida yang banyak digunakan untuk membasmi hama buah dan sayur. Untuk menentukan residu karbamat dalam sayuran masih aman dikonsumsi oleh manusia. Telah dilakukan analisis beberapa residu karbamat seperti metonil, karbonil, karbafuran, dan propoxur. Contoh dari senyawa karbonil anorganik yaitu yang pertama karbon dioksida atau CO2. Karbon dioksida adalah gas cair yang tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak mudah terbakar dan sedikit asam. Yang kedua, karbon sulfida. Karbon sulfida disebut juga dithiokarbonal anhidrida adalah cairan tak berwarna dengan rumus CS2. Yang ketiga, fosgena. Fosgen adalah senyawa kimia berwujud gas pada suhu kamar. Gas tidak berwarna dan memiliki rumus kimia COCl2. Ini digunakan sebagai senjata kimia dalam Perang Dunia Pertama. Senyawa ini juga merupakan reagen yang berharga dalam industri dan dasar sintesis dalam farmasi dan senyawa organik lainnya. Selanjutnya, struktur gugus fungsi karbonil. Struktur gugus fungsi karbonil terdiri dari sebuah atom karbon berikatan rangkap dengan sebuah atom oksigen C rangkap 2 dengan O. Sifat-sifat gugus karbonil. Yang pertama, gugus karbonil bersifat polar, disebabkan oleh oksigen yang lebih elektronegatif dibanding atom karbon. Yang kedua, ikatan rangkap C rangkap 2O. Dalam karbonil mengandung ikatan sigma dan ikatan pi. Yang ketiga, ikatan rangkap C rangkap 2O dalam karbonil, elektronnya lebih polar daripada ikatan tunggal C rangkap O dalam alkohol. Yang keempat, atom oksigen pada gugus karbonil mempunyai elektrovalensi yang dapat bereaksi dengan sebuah proton untuk menambah muatan positif dari karbon karbonil. Selanjutnya, pengertian senyawa aldehida dan keton. Aldehida merupakan salah satu kelompok senyawa karbon yang memiliki gugus karbonil. Gugus karbonil C rangkap 2 dengan O tersebut terletak di ujung rantai karbon induk yang diakhiri dengan atom hidrogen. Gugus fungsi aldehida adalah RCHO, sedangkan rumus umum aldehida adalah CnH2NO. Yang kedua, keton. Keton merupakan senyawa organik dengan struktur R C rangkap 2O R aksen, di mana R dan R aksen dapat berupa substituen yang mengandung karbon. Selanjutnya, tata nama aldehid dan keton. Aldehid dan keton adalah senyawa turunan alkana yang memiliki rumus molekul yang sama. Yang membedakannya adalah gugus fungsinya, yaitu gugus fungsi aldehid CHO dan gugus fungsi keton CO. Nah, untuk menamainya kita akan menggunakan aturan Yupak dan trivial. Tata nama aldehida berdasarkan Yupak.
Aldehida disebut juga alkanal, jadi pemberian nama senyawanya hanya dengan menambahkan akhiran al pada senyawa alkana. Contohnya, alkana menjadi alkanal, etana menjadi etanal, propana menjadi propanal, butana menjadi butanal. Jadi pemberian nama senyawa aldehid cukup mudah. Pemberian nama senyawa seperti di atas adalah senyawa rantai lurus. Jika bercabang, maka penamaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan rantai induk, yaitu rantai yang mengandung gugus fungsi karbon. Pada gugus fungsi dihitung sebagai rantai induk sehingga gugus fungsi CHO akan selalu berada di ujung rantai induk. Yang merupakan rantai induk adalah yang diberi kotak merah, bukan yang biru. Walaupun yang biru rantai karbonnya lebih panjang, tetapi tidak mengikutkan gugus fungsi atau atom C pada gugus fungsi, sehingga bukanlah rantai induk. Ingat, atom C pada gugus fungsi dihitung sebagai rantai induk, sehingga akan selalu mendapatkan posisi pertama. Yang kedua, memberi nama yang dimulai dari C gugus fungsi, seperti gambar berikut. Yang ketiga, beri nama sesuai urutan berikut: nomor cabang, nama rantai induk, dan akhiran al. Seperti nama senyawa di atas, yaitu 2-etil pentanal. Yang kedua, berdasarkan trivial. Nama trivial tidak selalu dimiliki oleh setiap senyawa. Nama trivial untuk aldehida diturunkan dari nama senyawa dan karboksilatnya, yaitu dengan menghilangkan kata asam dan menggantikan akhiran at dengan aldehid. Contohnya, asam karboksilat itu menjadi aldehid, asam format menjadi formaldehid, asam butirat menjadi butiraldehid. Selanjutnya yaitu tata nama senyawa keton. Yang pertama, berdasarkan yupak. Untuk menentukan nama senyawa keton berdasarkan yupak sama dengan aldehid, yaitu menentukan rantai induk terlebih dahulu. Rantai induk harus mengandung gugus CO, memberi nomor hingga gugus CO mendapat nomor terkecil, menentukan nama dan posisi cabang, dan terakhir diberi nama sesuai urutan berikut: nama cabang, posisi gugus fungsi, nama rantai induk, dan akhiran on. Selanjutnya, sintesis keton dan aldehid. Sintesis keton ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mensintesis keton, yaitu yang pertama, keton dapat disintesis dari suatu alkena yang mengalami reaksi ozonalisis. Yang kedua, keton dapat disintesis dari suatu benzena melalui reaksi Friedel-Crafts. Yang ketiga, keton dapat disintesis dari suatu alkohol sekunder melalui reaksi oksidasi Schwann. Selanjutnya yaitu sintesis aldehid. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mensintesis aldehid. Yang pertama, aldehid dapat dioksidasi dari alkohol primer dengan menggunakan asam kromat, yaitu Na2Cr2O7 atau PCC. Yang kedua, aldehid dapat disintesis dari suatu alkena melalui reaksi ozonolisis. Yang ketiga, reaksi dapat disintesis dari reaksi reduksi suatu turunan asam karboksilat dengan menggunakan reaksi di Balha. Selanjutnya, oksidasi aldehid. Reaksi oksidasi terhadap aldehid menggunakan reagen oksidator yang bervariasi akan menghasilkan asam karboksilat. Oksidator yang paling umum digunakan untuk aldehid adalah kalium dikromat. Aldehid juga dapat teroksidasi menjadi asam karboksilat oleh oksigen bebas di udara. Seperti contoh berikut, benzaldehida direaksikan dengan K2Cr2O7 menghasilkan asam benzoat. Selanjutnya, reaksi adisi nukleofilik. Adisi nukleofilik adalah suatu reaksi adisi yang melibatkan reaksi antara senyawa kimia dengan ikatan pi, ikatan rangkap 2 dan 3. Elektrofilik yang kekurangan elektron dengan reaktan yang kaya elektron disebut dengan nukleofil, yang diikuti dengan hilangnya ikatan rangkap dan pembentukan 2 ikatan gamma
Reaksi ini terlibat dalam bersintesis senyawa-senyawa dalam proses metabolisme setiap organisme hayati dan digunakan oleh kimiawan dalam penelitian maupun industri seperti industri farmasi untuk menyiapkan sebagian besar zat kimia organik kompleks baru, dan karenanya reaksi ini penting dalam kimia organik. Reaksi adisi memerlukan adanya gugus dengan ikatan rangkap dalam elektrofil karena kenyataan bahwa ikatan rangkap 2 dan 3 dapat kekurangan sumber kaya elektron. Ikatan rangkap karbon heteroatom seperti dalam karbonil, imina, nitril, atau ikatan rangkap 2 atau 3 karbon-karbon. Kurangnya sumber kaya elektron dikarenakan kenyataan bahwa ikatan-ikatan tersebut sebagian kosong, bahkan ketika mereka saling terikat. Karena daerah yang menempati orbital secara esensial tidak berfungsi, perilaku elektrofilik ini dinyatakan sebagai ruang kosong, karena segala sesuatu di dalamnya pada dasarnya tidak memiliki sumber listrik kecuali dari luar ikatan, karena ikatan cenderung tertarik pada dirinya sendiri. Adisi nukleofilik memiliki adisi muatan negatif secara terus-menerus sepanjang reaksi, kecuali jika elektrofil juga membuat dirinya hadir untuk membentuk struktur lengkap tanpa muatan sama sekali. Muatan negatif terus-menerus terdapat di sepanjang reaksi sampai pembentukan zat antara yang membawa muatan, dan karenanya adalah reaksi adisi yang dimiliki sebelumnya. Setelah zat antara ini bertemu dengan elektrofil, maka zat antara yang terbentuk dengan muatan negatif dapat dinetralkan untuk membentuk struktur lengkap melalui jenis ikatan. Berikut reaksi adisi nukleofilik. C berikatan dengan RH rangkap 2O ditambah dengan H direaksikan dengan NU menghasilkan RCH, NU, dan OH. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.